Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir, waktu tentu tidak lama untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Saya sudah dikasih aba-aba, jangan lama. Ya. Tetapi kita percaya bahwa ada satu rencana Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Tema yang sangat indah, yang sangat menarik adalah bagaimana kita memupuk sikap tanggung jawab dalam diri. Kalau sikap tanggung jawab dalam orang kita dengan mudah, tetapi dalam diri itu yang memang tidak mudah dan perlu berjuang. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, walaupun tidak semua kita baca bagian ini. Ini konteksnya adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan surga di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membaca dari ayat yang ke-19, ini saya tidak akan bacakan. Ya, saya akan bacakan untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan akan memperhatikan di dalam Alkitab atau dalam tulisan yang sudah saya sediakan. Ayat 19 berbunyi demikian. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan hambamu. Ayat yang ke-22. Lalu datanglah orang yang hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 hamba talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta. Ya, menerima 1 talenta datang juga, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuanku itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai hamba, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Di dalam ayat yang ke-27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan bagian tema yang akan kita pikirkan bersama-sama adalah memupuk sikap tanggung jawab dalam diri. Istilah memupuk sangat kental dengan yang namanya dunia pertanian, dunia tanaman. Kalau orang yang berkebun, apalagi zaman sekarang berkebun sawit, wah kalau nggak pupuk itu bahaya sekali itu. Kalau sawit bukan saja bisa mati, tapi juga ketika dia sudah tumbuh, dia bisa produksinya akan semakin turun. Karena itu perlu sekali bagaimana melakukan pemupukan terhadap tanaman. Supaya apa? Supaya hasilnya produktif. Supaya dia bisa hidup, tetapi kemudian menghasilkan. Kalau ibarat tanam yang menghasilkan buah, maka tanaman itu akan berbuah. Kalau tanaman yang dihasilkannya adalah daun, maka daunlah yang dihasilkan. Atau kalau bunga, bunga yang dihasilkan. Dan jenis pupuk pun harus berbeda-beda. Ada pupuk untuk untuk subur daun, ada juga pupuk untuk khusus mendorong dia untuk berbunga, tapi juga ada pupuk yang memang khusus untuk pupuk berbuah.
Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan bukan hanya bicara tentang tanaman yang perlu diberikan pupuk, tetapi juga hal tanggung jawab. Tanggung jawab pun perlu mendapatkan satu asupan, perlu dipupuk. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita baca Alkitab bahwa sejak manusia diciptakan, Allah sudah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Bukan tidak diberikan. Tapi kenapa pentingnya melakukan sikap atau membuat atau mengadakan pemupukan terhadap tanggung jawab atau sikap tanggung jawab terhadap diri. Tentu sikap tanggung jawab sangat penting dan sangat bernilai hingga perlu dipupuk. Kalau kita membaca kisah yang tadi kita baca walaupun tidak semua, maka di situ sebetulnya bagaimana ending, hasil akhir dari orang yang menerima 5 talenta, yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta, dibandingkan, kita komparasikan dengan orang yang menerima 1 talenta. Maka ketika mereka menghadap tuannya yang mempercayakan talenta kepada mereka, lalu tuan itu kembali menjumpai mereka, melakukan perhitungan dengan mereka, kepada mereka yang menerima 2 talenta atau kepada hamba yang menerima 2 talenta dan yang menerima 5 talenta, Tuhan berkata, masuklah, bersukacitalah, bergembiralah bersama denganku. Ada reward yang diberikan, tetapi ada punishment, ada hukuman yang diberikan kepada seorang yang menerima 1 talenta. Hal ini tidak lepas daripada bagaimana ada tanggung jawab yang dilakukan di sana sampai pada akhirnya. Kenapa ada reward? Kenapa ada punishment? Kenapa ada satu penerimaan? Kenapa ada satu penghormatan? Ada satu pemberian yang luar biasa. Tapi kenapa ada hukuman? Karena bicara tentang tanggung jawab. Ada aspek tanggung jawab yang diabaikan di sana. Walaupun kemudian orang banyak menyadari bahwa upah dari tanggung jawab itu sangat luar biasa. Upah dari satu tanggung jawab itu sangat penting. Nilai tanggung jawab itu sangat penting. Tanggung jawab itu sangat berharga. Tetapi banyak orang yang kemudian mengabaikan yang namanya tanggung jawab. Banyak hal, banyak faktor kenapa tanggung jawab itu bisa diabaikan. Kenapa orang mengabaikan tanggung jawab. Faktor yang mengancam tanggung jawab seseorang itu apa? Pertama, ada tingkat kedewasaan. Tingkat kedewasaan waktu kita masih muda, masih kecil. Ya, waktu anak TK diberi tugas beda dengan anak SD. Kelas 1 nanti beda, kelas 2 beda, kelas 3 beda. Ketika mereka sudah SMP beda. Ketika guru memberikan tanggung jawab mereka walaupun kecil sedikit untuk anak TK, tetapi tetap aspek tanggung jawab mereka pasti akan merasa berbeda dalam mereka mengelola tanggung jawabnya, dalam mereka bertanggung jawab dengan tugas apa yang diberikan. Karena itu aspek kedewasaan sangat menentukan seseorang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Tentu dalam sisi usia ya, tapi dalam sisi rohani pun kedewasaan rohani juga menentukan bagaimana seseorang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Bukan hanya aspek usia, saya pikir bahwa aspek labil. Tentu waktu usianya muda orang sangat labil, ya sangat fluktuatif sekali hidupnya, sangat mudah digoyang, diombang-ambingkan dengan berbagai rupa, barangkali pengaruh ini, pengaruh itu, orang akan mudah terombang-ambing. Sehingga apa? Yang seharusnya dia bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan, tetapi kan ada pengaruh kiri kanan, depan belakang, pengaruh orang-orang angin di sekitarnya, maka orang akan bisa mengabaikan tanggung jawabnya. Orang kemudian bisa mengabaikan tanggung jawabnya atau aspek tanggung jawab itu dilakukan atau tidak lakukan kadang tergantung nilainya, harga dari yang dikerjakan. Kalau orang diberikan satu pekerjaan dengan harga yang mahal, barangkali orang akan bisa lembur mati-matian juga akan dia lakukan itu. Tetapi kalau nilai dari sesuatu yang dikerjakan, bayarannya kasarnya adalah hal yang kemudiannya kecil, nggak seberapa, barangkali dia nantilah santai, tunggu. Karena itu aspek nilai, aspek harga, aspek pembayaran terhadap apa yang diberikan, terhadap apa yang dilakukan, terhadap apa yang dikerjakan sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu kenapa orang-orang dalam konteks usaha-usaha tertentu, kelas direktur
direktur gitu ya, pimpinan, mereka begitu bertanggung jawab dibanding dengan orang-orang yang memang misalnya karyawan yang betul-betul kelasnya sangat di bawah. Karena mereka pikir ini aspeknya besar sekali, biayanya besar, upahnya besar, rewardnya besar, ya, besar, bonusnya besar. Tapi kalau mereka yang di bawah mungkin, seberapa sih? Paling juga bonusnya nggak sampai untuk hidup ya beberapa hari. Karena itu aspek nilai, aspek harga sangat menentukan, sangat mempengaruhi seseorang bertanggung jawab dengan tidak bertanggung jawab. Tentu saja, ya apresiasi juga sangat mempengaruhi. Kalau orang mengerjakan sesuatu dan tanpa apresiasi di sana, tadi saya bilang tanpa reward di sana, mungkin akan berpikir, untuk apa saya mengerjakan ini? Nggak ada penghargaan kok, nggak ada penghormatan, nggak ada apresiasi yang diterima. Untuk apa? Itu sangat mempengaruhi. Dan hal yang penting juga dalam bacaan kita sebetulnya memberitahukan kepada kita. Karena tidak merasa memiliki. Seorang yang diberikan satu talenta, ketika Tuhan yang mempercayakan talenta kepadanya, mengadakan perhitungan dengannya. Ini kepunyaanmu, ini milikmu, ini bukan milikku. Ini milikmu, uang yang kau percayakan kepadaku, satu talenta, aku kembalikan kepadamu. Sehingga bicara aspek kepemilikan itu menentukan seseorang bertanggung jawab dengan tidak bertanggung jawabnya. Kalau kita merasa memiliki, maka kita akan bertanggung jawab di sana. Kalau kita tidak merasa memiliki, nanti dulu. Itu kan milik orang lain. Itu kan milik denominasi lain. Itu kan milik keluarga lain. Tetapi kalau kita sadar bahwa bagaimana Tuhan mempercayakan segala sesuatu, bukan saja dalam konteks kepemilikan itu kepada kita, tapi kita diajar untuk melihat bahwa segala sesuatu itu penting. Itu mengingatkan kita betapa tanggung jawab itu ada di sana. Dan tentu dari apa yang disampaikan oleh Sang Tuhan kepada seorang yang menerima talenta, satu talenta tadi disatakan aspek kemalasan. Kenapa tidak bertanggung jawab? Ada aspek kemalasan. Hai hambaku yang jahat dan malas. Sehingga memang rasa kemalasan ini menjadi satu tantangan terbesar dalam kita. Dalam tiap diri manusia sebetulnya ada tantangan itu, ada pergumulan itu. Sehingga apa? Malas capek enggak Sehingga apa? Membuat orang untuk lalai dengan tanggung jawabnya. Tentu saja pembentukan kebiasaan dari kecil itu juga mempengaruhi orang bertanggung jawab dengan tidak bertanggung jawab. Sesuatu yang disebut dengan kebiasaan yang sebetulnya dilakukan, diajarkan dan tidak terus diulang, maka itu nanti lama-lama ya udah terbiasa dia nggak bertanggung jawab. Tetapi kalau dia terbiasa dengan bertanggung jawab dari kecil, dibentuk dengan luar biasa, itu akan melekat dalam hidupnya. Itu akan menjadi gaya hidupnya. Itu akan menjadi budaya dia. Itu akan menjadi culture-nya, habits-nya yang memang udah tanpa harus dihiraukan pun dia akan menjadi orang yang bersih misalnya. Tanpa harus diingatkan kamu buang sampah pada tempatnya ya. Tapi karena sudah diajar, dididik, terbiasa, maka dia tidak memperhatikan, kalau nggak buang sampah maka kena denda, kena hukum. Bukan lagi itu, tapi dia sadar, udah terbiasa. Karena itu misalnya kenapa di Indonesia buang sampah sembarangan, orang masih biasa gitu ya. Karena ya nggak melihat nilai terbiasa itu tadi. Bukan persoalan, nanti ada hukuman, ada ancaman. Bukan sekadar itu. Tapi sudah terbiasa. Karena itu aspek-aspek ini sebetulnya mempengaruhi atau mengancam tanggung jawab. Seseorang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawabnya. Walaupun banyak aspek-aspek lain yang sebetulnya membuat orang untuk tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab. Kalau kita memperhatikan apa sih sebetulnya tanggung jawab itu, ya, tanggung jawab itu berbicara tentang keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah dilakukannya, yang telah diperbuatnya. Karena itu kadang orang melakukannya mah gampang. Tapi tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu yang kadang tidak dipikirkan. Sehingga apa? Begitu tahu sesuatu keliru, sesuatu salah,
Tanggung jawab ini besar. Waktu mau melakukan sesuatu mungkin gak memikirkan. Maka itu ketika bicara tentang tanggung jawab tadi bicara tingkat kedewasaan. Anak-anak gak memikirkan akibatnya seperti apa. Bagi mereka ya udah lakukan aja. Tapi bagi orang dewasa enggak. Nanti pikirnya gimana, akibatnya apa. Ya, kalau anak-anak misalnya dikasih uang suruh belanja ya mereka bisa habiskan itu karena mereka gak mikir. Ya, mereka gak mikirkan seperti apa akibatnya. Kenapa? Ya. Tapi orang dewasa mikir kesadaran seperti apa, bagaimana menanggung akibatnya. Bagi anak-anak, ntar yang paling habis uang minta sama orang tua lagi misalnya, minta sama papa, minta sama mama. Tapi bagi orang tua, maka tanggung jawab itu penting. Ketika apa? Ya, berkewajiban menanggung, memikul jawab, memberi jawab gitu ya. Menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Ini bukan hanya sekedar bagaimana kita melakukan, tetapi bagaimana konsekuensi di balik itu. Akibat apa? Nah itu penting kita memikirkan sebelum nanti kita memikirkan hal-hal apa dan bagaimana kita memupuk tanggung jawab di dalam diri kita. Pertama, pentingnya memupuk tanggung jawab di dalam diri kita. Kenapa? Supaya kita belajar sehingga mengetahui waktu orang diajar untuk bertanggung jawab untuk apa. Supaya mereka tahu, mereka mengetahui, memahami apa sikap tanggung jawab dan bagaimana cara memiliki perilaku atau sikap tanggung jawab itu. Sehingga waktu anak diajar dari sejak dini, bahkan sebelum mereka masuk sekolah mereka diajar untuk bertanggung jawab. Bukannya sekedar udah kita kerjakan, tetapi mereka memahami, mengetahui kenapa itu. Kadang kita nggak memahami untuk apa itu diberikan. Kenapa guru memberikan PR? Kenapa guru memberikan tugas? Ya kita diajar untuk apa? Mengetahui, memahami sikap tanggung jawab dan bagaimana cara memiliki perilaku itu. Ya. Kemudian supaya apa? Kita belajar untuk mengetahui dan memahami dampaknya. Dampak dari sikap tanggung jawab dan dampak dari sikap tidak bertanggung jawab. Dampaknya apa ketika kita bertanggung jawab? Dampaknya apa ketika tidak bertanggung jawab? Waktu bacaan kita tentang perumpamaan tentang talenta tadi, 2 orang yang diberi, yang pertama yang satu diberi 5 talenta, satu diberi 2 talenta. Kemudian yang satu hamba, yang satu diberi 1 talenta. Ketika mereka bertanggung jawab dengan talenta yang diberikan, maka dampaknya apa? Bukan saja bagi diri mereka. Ini 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, aku kembalikan. Ini tambah lagi 5 talenta lagi. Ada 10 talenta jadi. Ini 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Sekarang ini ku kembalikan. Tuhan percayakan 2 talenta, ini tambah lagi 2 talenta. Sehingga apa? Dampaknya ketika orang taat bukan saja bagi dirinya, disebut sebagai hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang berguna, hamba yang disambut, tetapi juga ada dampak bagi orang lain. Tapi waktu tidak taat, yang dirugikan siapa? Bukan saja diri. Dalam konteks misalnya kalau kita membaca bagian cerita ini, sebetulnya Tuhan yang memberikan talenta itu pun sebetulnya mengharapkan, tapi ternyata tidak berkembang 1 talenta itu. Maka waktu kita hidup bertanggung jawab, memupuk tanggung jawab dalam diri kita, kita bukan hanya sekedar membangun diri, menjadikan diri sebagai orang yang hebat, tidak. Tapi juga kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Keuangan misalnya. Maka orang yang mengeluarkan gaji dalam perusahaan, mereka bertanggung jawab bukan hanya kemudian terhadap diri mereka kepada perusahaan mereka, tapi juga kepada orang-orang karyawan-karyawan mereka. Ya, maka tanggung jawab itu penting sekali. Bagaimana? Ya, selalu berusaha untuk bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan. Ya, tidak hanya konteks-konteks tertentu, tapi banyak hal. Dan tentu kenapa pentingnya memupuk rasa tanggung jawab itu? Supaya kita tidak, atau supaya seseorang tidak sembunyi tangan lalu melemparkan tanggung jawab kepada orang lain pada saat melakukan kesalahan. Nah inilah kenapa pentingnya memupuk rasa tanggung jawab, sikap tanggung jawab dalam diri ini. Kecenderungan manusia adalah memproteksi diri,
melindungi diri, membenarkan diri. Ketika ada kesalahan, ya udah lemparkan kesalahan kepada orang. Maka penting memupuk sikap tanggung jawab diri supaya apa? Diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ya, sekarang kita dunia atau Indonesia sedang diperhadapkan dengan satu kasus yang besar di negeri ini. Ini tanggung jawab yang besar yang sedang dikerjakan. Wah, ini kalau kita ikuti cerita kasus, kemudian sambil menganalisa, sambil belajar dari hal-hal demikian, wah luar biasa juga. Jadi supaya apa? Betul. Bagaimana bertanggung jawab ketika ada kekeliruan, ketika ada kesalahan. Bukan kemudian suatu pembenaran terhadap diri, bukan kemudian melemparkan kepada orang, tetapi yes, ini salahku. Ini kesalahan saya. Ya. Nah, ini yang tidak mudah. Tentu ya berusaha dengan giat untuk selalu apa? Dapat mengontrol diri, melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab dengan baik, kontrol diri. Karena itu aspek untuk memperhatikan bagian ini adalah bagaimana kita selanjutnya memupuk sikap tanggung jawab itu adalah penting. Lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sekalipun tidak ada CCTV yang dipasang, sekalipun tidak ada pengontrol, sekalipun tidak ada pimpinan yang setiap hari mengawas kita, mengontrol kita. Maka bagaimana kita melakukan sesuatu yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Sama kepada ketiga penerima talenta ini, seorang yang memberikan talenta, Tuhan yang memberikan talenta kepada mereka. Kamu 5 talenta, kamu 2 talenta, kamu 1 talenta. Pergi. Enggak lagi kemudian dia dikatakan, oke, saya akan kirim orang yang mengontrol kamu. Saya akan kirim orang yang memperhatikan kamu bekerja atau tidak. Memperhatikan kamu mengembangkan talenta atau tidak. Tidak. Mereka tidak tahu kapan Tuhan itu akan kembali. Mereka tidak tahu hari apa, tanggal apa, bulan berapa, kapan. Tidak, mereka tidak tahu. Dan Tuhan pun tidak memberitahukan saya pergi sekian lama, hari ini saya akan kembali, tidak. Tetapi yang dinyatakan di sana bagaimana ketika Tuhan itu datang lalu meminta pertanggungan jawab dari mereka. Maka panggil. Melakukan sesuatu dengan sungguh tanpa ada yang kontrol. Tanpa ada yang kemudian memata-matai, tanpa ada yang mengawas. Itu orang yang bertanggung jawab. Pikirkan bahwa sesuatu yang dilakukan memberi dampak, memberi arti. Tadi saya sudah singgung. Lalu dengan memberi tanggung jawab, sebetulnya kita menyadari, seseorang menyadari ketika sudah diberi tanggung jawab, betapa dia dianggap sebagai orang yang berguna. Dianggap sebagai orang yang dipandang, dianggap sebagai orang yang berarti. Ya, bukan sekedar wah ini diberi tanggung jawab. Walaupun ya ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, tetapi paling tidak bahwa masing-masing mereka dipercayakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kepercayaan si pemberi talenta itu. Jadi tidak ada dari aspek ketiga penerima talenta ini mengeluh satu dengan yang lain, kenapa saya hanya 1 talenta? Kenapa dia 5 talenta? Kenapa dia 2 talenta? Ya, tidak. Tapi menarik bahwa menerima dan mengakui dengan jujur bila ada ya satu kesalahan, bukan lempar kesalahan. Ya, jujur, berani dengan mengambil resiko. Jadi orang yang bertanggung jawab penting. Karena itu bagaimana memupuk rasa tanggung jawab di dalam diri. Ini penting ketika kita menyadari bahwa tanggung jawab itu adalah sesuatu yang penting, yang berharga, yang sangat bernilai. Sehingga perlu bagi kita untuk memperhatikan. Pertama, untuk memupuk rasa tanggung jawab itu ada rasa hormat di sana. Bagi kedua, hamba yang dipercayakan, yang mengembangkan talenta, baik yang 5 talenta maupun yang 2 talenta, dia bukan hanya sekedar ini talenta, tapi dia memiliki rasa hormat, rasa gentar, rasa takut kepada Tuhan yang memberikan talenta itu. Ada kehormatan di sana. Ketika satu kisah di dalam bagian lain, seorang ayah mempercayakan pekerjaan kepada 2 anaknya. Ya, kepada anak yang pertama, baik kepada anak yang kedua, percayakan, kalian pergi ke kebun ya. Kalian pergi awasi orang-orang yang bekerja di kebun. Anak yang satu mengatakan, baik.
Saya akan pergi mengawas orang yang bekerja di kebun. Anak yang kedua berkata, tidak, saya nggak akan pergi, saya nggak mau Papa. Saya punya agenda lain, saya punya kesibukan. Saya punya waktu untuk bersama teman-teman, hangout bersama teman-teman. Ada kesibukan. Itulah jawaban kedua anak itu kepada orang tuanya. Tetapi ketika orang tuanya sudah meninggalkan mereka, lalu anak yang pertama yang berkata, aku akan pergi ke sana, aku akan mengawasi orang-orang di kebun. Ternyata tidak melakukannya. Sebaliknya seorang anak yang kedua yang tadi berkatakan, tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan menghabiskan waktuku, kegiatanku bersama dengan teman-temanku. Kemudian dia menyadari, tadi papaku memerintahkan aku untuk pergi. Tapi dia adalah papaku, aku harus hormat pada dia. Sehingga dia membatalkan agenda yang lain, pergi ke kebun untuk memperhatikan orang-orang di kebun mereka, melaksanakan apa yang papanya perintahkan. Ada rasa hormat di sana. Pertanyaannya adalah, ketika kita melakukan tanggung jawab kita yang dipercayakan kepada kita, maka sebetulnya ini gambaran kehormatan kita kepada mereka yang mempercayakan tanggung jawab itu. Dan lebih lagi, rasa hormat Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab kepada kita. Terlepas dari apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, di dalam yayasan, di gereja, dan dalam konteks perkuliahan dan sebagainya, maka kita ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Kecintaan. Aspek yang penting untuk menanamkan, untuk memupuk sikap tanggung jawab dalam diri adalah rasa kecintaan. Kalau kita ada rasa kecintaan, maka kita akan punya tanggung jawab di sana. Percaya deh. Kalau saudara punya pacar, saudara cinta pacarmu, maka saudara akan bertanggung jawab dengan pacarmu, bukan? Kalau kita yang sudah berkeluarga, karena kita mencintai keluarga, maka kita bertanggung jawab dengan keluarga kita, dengan pasangan, dengan anak-anak. Kalau kita anak adalah bagaimana kita punya kecintaan kepada orang tua, kita bertanggung jawab juga untuk orang tua, terlepas daripada mereka bersama dengan kita atau tidak bersama dengan kita. Karena mewujudkan tanggung jawab itu berbeda. Tetapi paling tidak, kecintaan itu modal besar untuk memupuk rasa tanggung jawab di dalam diri, sikap tanggung jawab dalam diri. Kalau kita nggak cinta, maka susah untuk mewujudkan tanggung jawab di sana. Karena itu kenapa ada peringatan mamon atau Tuhan. Kalau cintanya mamon, pasti dia akan merasa bertanggung jawab untuk mendapatkan mamon itu. Kalau kecintaannya kepada Tuhan, maka dia akan bertanggung jawab bagaimana mengaktualisasikan kecintaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalau orang kemudian, ya tidak heran kemudian orang, sukailah pekerjaanmu, cintailah pekerjaanmu, cintailah pelayananmu, sukailah pelayananmu. Ketika engkau suka, ketika engkau cinta, maka engkau punya tanggung jawab di sana juga. Dan bertanggung jawab untuk melakukan itu. Kalau orang suka, cinta pada studinya, cinta pada kuliahnya, cinta pada pelajarannya, dia akan bertanggung jawab dengan pelajarannya itu. Ya, dia akan terus menggali. Dia akan terus mendalami dan belajar. Tapi kalau tidak ada kecintaan, sorry, saya malas pelajaran ini, saya nggak cinta pelajaran ini. Barangkali dikasih PR pun dia abal-abal ngerjain. Kenapa? Nggak menyukai, nggak merasa mencintai, nggak merasa saya senang sekali. Enggak. Pasti kita punya pengalaman waktu kita sekolah ada mata pelajaran khusus gitu ya. Kita senang sekali, bangga sekali, suka sekali. Karena itu ketika kita belajar, maka hebat gitu ya. Untuk mata pelajaran yang kita sukai. Tapi yang tidak kita cintai, barangkali kita berusaha, ini lagi bosan lagi, ketemu lagi guru ini, bisa enggak sih bolos gitu ya. Masuk sih enggak guru ini gitu ya. Ini karena itu kecintaan penting untuk memupuk rasa tanggung jawab di dalam diri. Ya. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Setialah dengan hal-hal yang kecil. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Aku akan
mempercayakan kepadamu tanggung jawab untuk suatu perkara yang besar. Kadang hal-hal yang kecil kita anggap sepele, anggap remeh-temeh. Kalau saya pakai bahasanya Pak Pendeta, remeh-temeh kan. Anggap hal-hal udah itu biasa, itu kecil. Padahal nanti kalau kecil tumpuk ternyata jadi besar, jadi banyak juga ya. Jadi beban. Ya, tetapi kita diingatkan untuk memupuk rasa tanggung jawab dalam diri kita. Jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kecil. Jangan pernah menyia-nyiakan hal-hal yang kecil. Satu sampah, kalau dibiarkan, maka tambah lagi sampah besok. Dibiarkan lagi, tambah lagi sampah besok. Dibiarkan lagi, lama-lama besar ya. Besar. Makanya waktu sampah kita di pastori nggak datang, saya ketemu itu, cari itu bapak itu. Pagi-pagi itu saya ketemu dia. Pak, sampah kami belum diambil, punya kami di nomor sekian, gang sekian, jalan sekian. Oh iya om, tadi saya lewat masih subuh. Ya orang subuh belum bangun lah pak, masa bapak ngambil sampah subuh ya bilang kan. Ya. Nah, perhatikan hal-hal yang kecil. Jangan hanya memperhatikan hal-hal yang besar. Kadang kita memperhatikan, wow ini besar nih, cuan ini. Enggak, bukan hanya itu. Tanggung jawab itu mencakup banyak aspek. Bentuk komitmen, bangun komitmen dan disiplin diri. Untuk menumbuhkan, memupuk rasa tanggung jawab dalam diri kita. Kadang ini yang enggak mudah. Kita sudah buat ini catatan, buat schedule, buat timetable-nya. Ya, waduh, lewat lagi. Ini tantangan ini. Saya pun mengalami hal yang sama dan terus belajar juga. Karena udah komitmen dah ini ya. Waduh, disiplin diri. Karena itu terus belajar. Terus, karena memang nggak pernah berhenti. Ya tentu, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, memupuk tanggung jawab dalam diri itu ya tentu. Seminggu lalu sudah disinggung juga ya, skala prioritas itu juga penting. Ya. Dan kitalah yang tahu hal skala prioritas. Dan hal yang terakhir yang sangat penting juga untuk kita perhatikan, ini adalah bangun relasimu dengan Tuhan. Ini kunci untuk kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Banyak orang yang bertanggung jawab di dalam dunia pekerjaan yang tanpa mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi di dalam konteks kekristenan, aspek tanggung jawab itu selalu dikaitkan dengan aspek kerohanian kita. Sejauh mana kedewasaan, kerohanian, pertumbuhan kerohanian kita, disiplin kita baca firman, disiplin kita doa, disiplin kita waktu kita dengan Tuhan itu akan mempengaruhi. Akan seperti apa dan bagaimana sikap kita, pribadi kita. Akankah kita menjadi orang yang bertanggung jawab atau tidak? Maka inilah yang sebetulnya ingin disampaikan dalam konteks talenta ini juga. Karena itu hal kerajaan surga seperti seorang yang memberikan talenta, yang menerima talenta. Ya, biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk terus hidup membenah diri, belajar. Jangan pernah berhenti, kegagalan pasti ada. Kelemahan tentu kita punya. Tapi terus memperbaiki diri itu juga penting. Di dalam berbagai hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.